ruang masyarakat sipil sebetulnya kesempatannya makin terbuka jika kita memanfaatkan teknologi, informasi, dan ruang kebebasan ini harus diisi dengan memastikan ada agenda roadmap yang jelas untuk memastikan reformasi bisa berjalan. Tanpa itu tidak akan pernah, dan kita harus evolusi. Kita tidak boleh sekedar berhenti logika kata-kata yang hanya sekedar mengalirkan. Faktanya terjadi penindasan dan praktek. Penindasan itu terjadi di bawah. Usul saya, perguruan tinggi harus merumuskan agar dilakukan repolitisasi demokrasi. Kembalikan demokrasi pada ranah politik. Politik adalah keterampilan orang untuk mempengaruhi kekuasaan, mengontrol kekuasaan. Hari ini tidak pernah ada apa yang disebut dengan oposisi. Semuanya dibungkam. Tapi apakah kita memaklumi, diam, semata-mata melihat itu? Tidak. Ada banyak kasus no viral, no justice. Kita perlu menjemput itu. No viral, no justice itu artinya rakyat bisa diperhatikan jika bersuara dan publik perlu kontrol. Itu artinya jika tidak ada kontrol publik, tidak ada oposisi, maka demokrasi makin bangkrut. Saya kira pesan pentingnya itu, dan saya berharap ruang ini harus diisi. Saya percaya anak-anak muda yang kemarin tuh teman-teman underestimate ya. Pemilu 2004 dianggap generasi gemoy, terus dianggap strawberry. Tetapi anak-anak muda sekarang memiliki kemampuan, kecerdasan mereka. Peristiwa kemarin tahun 2025 ketika ketegangan politik, mereka tampil dan berperan itu. Nah, karena itu Tio saya kira adalah bagian dari sekian banyak gerakan yang kita tidak perlu harus menghakimi, tetapi justru mendorong agar inisiatif-inisiatif ini terus tumbuh berkembang. Saya kira selain kita perlu melakukan repolitisasi demokrasi, kita perlu memperkuat kembali oposisi. Karena dengan oposisi itu demokrasi akan sehat. Saya percaya masih banyak PR, kita terus-menerus mengalami defisit. Saya rasa juga kalau kita 28 tahun reformasi ini bukan meromantisasi, tapi menilai ulang mengenai capaian-capaian yang sudah ada. Dan kecenderungan bangkrut dan merosot itu karena apa? Apakah ini tidak bisa diselamatkan? Bisa. Salah satunya adalah memanfaatkan momentum, melakukan konsolidasi yang lebih konkret untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Terima kasih. Tepuk tangan Ari Jito. Terima kasih perwakilan Angkatan 98 hadir bersama malam ini. Apa yang disampaikan Mas Ari, saya mau teruskan ke Oki. Bahwa sebagai orang yang lahir pada generasi berikutnya, Oki, tadi yakin sekali bahwa anak muda masa kini mungkin sekali mengisi agenda-agenda tadi yang disampaikan. Ada keyakinan bahwa akan ada agenda demokrasi yang bisa dibangun oleh anak muda. Bagaimana Oki melihat itu? Oh ya, saya yakin sekali, dan itu sudah terlihat ketika peristiwa demo terbesar Indonesia gelap, sebelum Indonesia gelap, peringatan darurat.